Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom alaikum bersama Mesiah. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Episkop Daniel dari Nikopolis, pendiri dan pemimpin dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim kepada saya. Tetapi sebelumnya saya ingin menyampaikan pengumuman lagi, yaitu bahwa pada bulan Juni, pertengahan Juni ini, kami akan mengadakan kursus online Teologi Ortodoks yang akan diadakan pada pertengahan Juni ini. Teologi Ortodoks untuk administrasinya dan yang lain-lain yang menyangkut tentang kursol ini, tanyanya jangan saya, saudara, jangan kepada saya ya, tapi langsung kepada Ibu Theodora yang nomor HP-nya ada di bawah ini. Saya hanya mengajar, saya tidak mengurusi administrasi daripada program ini. Terima kasih. Kita lanjutkan sekarang dengan menjawab pertanyaan yang terakhir dari saudara Albert, yaitu pertanyaan yang nomor 5. Pertanyaannya adalah, Romo, apa arti dispensasional? Apa maksud stewardship dalam setiap dispensasi? Karena istilah ini sangat membingungkan. Terima kasih, saudara Albert. Ajaran dispensasional itu ajaran baru yang tidak ada dalam gereja purba. Ajaran ini mulai dicanangkan oleh seseorang dari Irlandia, namanya J.N. Darby, di mana ajaran ini akhirnya dikembangkan oleh orang yang namanya C.I. Scofield di dalam bentuk Alkitab Studi, namanya Scofield Alkitab Studi. Dan akhirnya ajaran ini diadopsi oleh satu denominasi namanya The Brethren. The Brethren ini yang akhirnya menyebarkan ajaran dispensasionalisme ini. Dan dari The Brethren ini, maka ini diperkembangkan dalam suatu teologi yang namanya Teologi Dallas Seminary, Sekolah Teologi Dallas Seminary, di mana alumni dari Dallas Seminary itu kebanyakan mengajar di Sekolah Tinggi Teologi Indonesia di Jogja, yang awalnya diprakarsai oleh Bapak Kris Marantika almarhum. Dan ajaran dispensasi ini kebanyakan diadopsi oleh aliran-aliran karismatik, aliran-aliran Pentakosta, dan aliran-aliran evangelikal. Tetapi gereja-gereja yang muncul sebelum itu dari Protestan, namanya Calvin, Luther, dan lain-lain, itu tidak mengajarkan ajaran dispensasional ini, apalagi gereja ortodoks. Tidak ada itu ajaran. Ya. Nah, ajaran ini gimana sih? Ajaran ini menurut teologi dispensasi, sejarah keselamatan itu dibagi dalam dispensasi-dispensasi. Nah, dispensasi itu apa? Dispensasi itu cara pengaturan Allah terhadap sejarah. Ada 7 dispensasi. Ada, saya nggak hafal semua sih, karena itu bukan teologi yang saya tertarik untuk belajar. Tapi saya tahu ada dispensasi yang pertama itu masa ketidakbersalahan manusia, sebelum manusia jatuh dalam dosa. Ya, zaman tanpa dosa, yaitu Kejadian 1-1:37. Setelah kejatuhan Adam. Zaman hati nurani, dari Adam hingga Nuh.
yaitu Kejadian 3:8 sampai 8:22. Ketika zaman pemerintahan manusia, Kejadian 9 ayat 1 sampai 11 ayat 32, Nuh hingga Abraham. Zaman para leluhur, yaitu Kejadian 12 ayat 1 sampai Keluaran 19 ayat 25, yaitu dari Abraham hingga Musa. Selanjutnya zaman hukum Musa, Keluaran 20 ayat 1 sampai Kisah Rasul ayat 2 sampai 4, dari Musa hingga Kristus, dan zaman anugerah, Kisah Rasul 2 ayat 4 sampai Wahyu 20 ayat 3, yaitu zaman gereja yang sekarang ini. Dan zaman harafiah, kerajaan 1000 tahun yang masih akan datang, namun hal ini akan terjadi segera. Nah, itulah dispensasi. Nah, masing-masing dispensasi ini dikatakan ada stewardship-nya sendiri, pengelolaannya sendiri. Zamannya Adam, cara Allah berhubungan dengan manusia adalah ya manusia tanpa dosa. Lalu zaman hati nurani, Allah berbicara kepada manusia tanpa kitab, hanya dalam hati nurani. Zaman pemerintahan manusia, manusia yang memerintah. Demikian dan seterusnya. Nah, di dalam gereja purba tidak ada zaman kerajaan itu dilihat dalam arti dispensasi itu. Semua sejarah dalam perjanjian lama itu dilihat sebagai persiapan akan datangnya Kristus. Oleh karena itu, semua peristiwa tadi dilihat mengenai adanya nubuat tentang akan datangnya Kristus. Sebab yang akan menjadi pusat daripada berita Alkitab adalah tentang Kristus ini. Umpamanya zamannya Adam. Di dalam zamannya Adam, yang dilihat adalah bagaimana akhirnya setelah Adam jatuh dalam dosa, Allah memberikan janji di dalam Kejadian 3:15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Allah berbicara kepada si iblis, si ular. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Terus? Antara keturunanmu dan keturunannya. Nah, antara keturunan si ular. Ada orang tanya, Romo, apa keturunan iblis itu tuyul? Bukan. Mentang tuyul itu secara mitologi digambarkan anak kecil. Itu berarti ada tuyul nanti peperangan sama perempuan. Enggak, bukan itu. Keturunan daripada ular dikatakan di dalam Matius pasal 3 ayat 7. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak." Keturunan ular beludak siapa itu? Orang Farisi. Orang Farisi dan orang Saduki. Dan kepada kelompok orang yang sama ini Yesus berkata lagi di dalam Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-44. Iblislah yang akan menjadi bapak. Duh, itu. Kalau bapaknya itu iblis, jadi mereka apanya iblis? Anak-anaknya iblis. Bukan tuyul, tidak ada kaitannya dengan tuyul itu ya. Terus? Dan kamu, iblis yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendak. Ya, karena Yesus tahu orang ini ingin membunuh dirinya. Ya,
Iblis yang ingin membunuh dia. Maka itu adalah musuhnya. Jadi yang akan menjadi musuh daripada anaknya iblis, yaitu keturunannya iblis, kembali kepada Kejadian pasal 35 tadi kita baca. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunan. Nah, kita tahu keturunan iblis siapa tadi? Orang-orang Farisi yang memusuhi Kristus. Dan keturunan perempuan siapa? Nah, ini. Jadi kalau kita lihat di dalam kebanyakan budaya di dunia, nama anak itu, nama marganya diambil dari siapa? Bapaknya. Kalau bapaknya Mahulete, anaknya juga Mahulete. Bapaknya Lim, anaknya juga Lim. Ya kan? Berarti kalau begitu, secara budaya, manusia itu anaknya bapak. Nah, di sini musuhnya iblis itu adalah keturunannya perempuan. Berarti nanti kalau begitu dari kacamata budaya seperti itu, nanti ada perempuan tanpa campur tangan laki-laki punya keturunan. Siapa ini? Kristus. Maria. Jadi Maria sudah dinubuatkan dari awal. Lah keturunan Maria ini siapa? Yesus. Dan itulah yang akan menjadi musuhnya keturunan si ular. Terus? Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepala. Nah, keturunannya akan menghancurkan kuasamu. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Engkau akan merupakan tumitnya. Ini simbol kakinya dipakukan di atas salib. Ayat inilah oleh Bapak Gereja Purba disebut sebagai proto-evangelion, Injil yang pertama. Jadi kalau Gereja Purba yang dilihat itu Kristusnya. Bukan dispensasi-dispensasi itu. Karena nanti pada akhirnya itu yang ditinggi-tinggikan adalah bangsa Israel. Padahal yang diberitakan Alkitab bukan bangsa Israelnya, itulah Kristusnya. Maka gereja melihat semua peristiwa perjanjian lama dari kacamata kristologis. Itu satu. Yang kedua, ya kita ambil beberapa saja. Kalau saudara ingin mengetahui secara lengkap pelajaran tentang ini, saudara bisa pesan sama Ibu Theodora Teologi Ortodoks mengenai Wahyu Khusus 1A, 1B, 1C, dan yang akan segera selesai 1D. Di situ saya jelaskan secara rinci tentang nubuat-nubuat kedatangan Kristus di dalam Alkitab ini. Ya, kita baca dari Kejadian pasal 18 ayat yang ke-22. 22 ayat 18 terbalik. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat. Oleh keturunanmu lah. Kata keturunan itu berasal dari bahasa Ibrani zera. Zera yang artinya benih. Dan zera itu adalah benih dalam bentuk tunggal. Jadi menunjuk satu orang. Bukan zeraim yang menunjuk banyak orang. Jadi manusia di dunia akan diberkati melalui satu zera, satu keturunan Abraham ini yang dijelaskan dalam Galatia 3 ayat 16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya ada satu orang dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Ya, itu Kristus yang dimaksud.
Jadi semua yang kalau dari kacamata dispensasi dilihat sejarah dibagi-bagi seperti itu, Gereja Purba tidak melihat itu. Yang dilihat justru kontennya, isinya. Yang isinya adalah tentang Kristus, sebab Injil itu tentang Kristus. Begitu ya, saudara? Jadi kalau saudara bingung tentang dispensasionalisme, ya memang itu bukan ajaran dari Gereja Purba, itu ajaran baru. Ajaran baru yang sekarang pun akhirnya terpecah-pecah bentuknya. Ada pre-trib, propos-trib, mid-trib, macam-macam ya. Sehingga akhirnya yang benar yang mana gitu loh. Jadi kalau begitu itulah yang dapat saya berikan. Semoga ini menjadi manfaat. Tuhan memberkati. Shalom. Nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.